Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya kita masih diberi macam kenikmatan sehingga kita dapat menebar nilai-nilai kebaikan di alam semesta ini. Bapak Ibu yang kami cintai, sahabat hati rumah sakit yang kami cintai, hari ini izinkanlah kami dari tim Komite Keperawatan mensosialisasikan tentang Komite Keperawatan yang kami beri judul besar, yaitu peran Komite Keperawatan terhadap mutu rumah sakit dalam menghadapi akreditasi. Bapak Ibu, hari ini kita akan bagi menjadi 4 sesi. Yang sesi pertama, saya sebagai Ketua Komite Keperawatan akan menyampaikan peran Komite Keperawatan menurut PMK nomor 49 tahun 2013, kemudian nanti dilanjutkan oleh Nas Jumberi Eskep yang akan menyampaikan tentang kredensial, kemudian Nas Yusnita Sirait Mkep yang akan menyampaikan tentang mutu asuhan keperawatan, kemudian Nas Saripah Hindun Eskep yang akan menyampaikan etik dan disiplin profesi. Bapak Ibu, baiklah kami akan menyampaikan sedikit tentang peran Komite Keperawatan di rumah sakit berdasarkan PMK nomor 49 tahun 2013. Bapak Ibu, saya perkenalkan, nama saya Supardi, saya sebagai Ketua Komite Keperawatan periode 2019-2023. Dan hari ini kami akan menyampaikan peran Komite Keperawatan. Hari ini kita akan bahas yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian peran Komite Keperawatan, kemudian kesimpulan. Bapak Ibu, hakikat rumah sakit pada dasarnya rumah sakit adalah sebuah kota yang sangat modern karena di situ banyak teknologi yang sangat canggih sekali, kemudian banyak prosedur, banyak pemeriksaan, banyak SDM, banyak profesi, kemudian banyak jenis obat, banyak yang dibutuhkan, banyak teknologi canggih, kemudian pendidikan dan penelitian. Sehingga Bapak Ibu, sebuah rumah sakit memerlukan suatu sistem, institusi yang besar, proses kerja yang rumit, struktur organisasi yang kompleks, proses manajemennya, kemudian tempat kerjanya, fasilitas publik yang sangat esensial. Bapak Ibu, menurut amanah Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Undang-Undang Rumah Sakit, tepatnya pasal 36, bahwa setiap rumah sakit diwajibkan harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik, yaitu good hospital governance dan good clinical governance. Menurut penjelasan Undang-Undang nomor 44, bahwa tata kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan responsibilitas, kesetaraan, dan kewajaran. Bapak Ibu, di dalam tata kelola rumah sakit menurut amanat undang-undang, rumah sakit mempunyai kewajiban bahwa untuk supaya rumah sakit tata kelolanya baik, makanya rumah sakit diwajibkan membuat
peraturan internal rumah sakit atau kita sebut dengan Hospital Bylaw. Kemudian sesuai dengan Permenkes nomor 49 tahun 2013, Komite Keperawatan juga mempunyai kewajiban membuat peraturan internal perawat, yaitu yang sering kita sebut NSBL, yaitu Nursing Bylaw. Bapak Ibu, peran Komite Keperawatan menurut PMK nomor 49 tahun 2013, yaitu yang pertama meningkatkan profesionalisme, pembinaan etik dan disiplin tenaga keperawatan, menjamin mutu pelayanan kesehatan, melindungi keselamatan pasien. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, PMK nomor 49 tahun 2013 pasal 1 menyebutkan bahwa Komite Keperawatan adalah sebuah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etik disiplin profesi. Menjamin pelayanan, asuhan keperawatan, dan kebidanan diberikan secara benar sesuai standar kode etik profesi, diberikan oleh tenaga keperawatan yang kompeten dengan kewenangan yang jelas. Jadi menjalankan kredensial, penjagaan mutu tentunya mempunyai tujuan supaya tenaga keperawatan menjalankan tugasnya secara kompeten dan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Bapak Ibu yang saya cintai, ini adalah pengorganisasian Komite Keperawatan. Saya Supardi sebagai Ketua Komite Keperawatan dibantu oleh sekretaris saya yaitu Nes Jimmy Anggraini Eskep, kemudian dari sub Komite Credentialing yaitu Nes Jumberi Eskep. Kemudian Komite Mutu Profesi Nes Yusnita Sirait Mkep, dan Subkomite Etik dan Disiplin Nes Sarifah Hindun Eskep. Kemudian dibantu oleh mitra bestari. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, tujuan penyelenggaraan Komite Keperawatan adalah untuk meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan, tentunya dengan mengatur tata kelola klinis yang baik, yang bertujuan untuk menjaga mutu pelayanan keperawatan, pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, tugas Komite Keperawatan secara garis besar, subkredensial yang pertama adalah menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan buku putih, kemudian melakukan verifikasi persyaratan kredensial, kemudian merekomendasikan kewenangan klinis tenaga keperawatan, kemudian merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis, melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai dengan waktu yang ditetapkan, melaporkan seluruh proses kredensial kepada direktur untuk diberikan kewenangan klinis. Bapak Ibu, merekomendasikan kewenangan klinis ini tentunya karena kewenangan klinisnya dicabut yang diusulkan dari sub Komite Etik dan Disiplin. Kemudian sub mutu dan profesi menyusun data profil tenaga keperawatan sesuai dengan area praktek, kemudian merekomendasikan perencanaan dan pengembangan profesional berkelanjutan, CPD, kemudian melakukan audit keperawatan dan kebidanan, memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan. Kemudian untuk sub
etik dan disiplin, melakukan sosialisasi kode etik, kemudian melakukan pembinaan etik dan disiplin, kemudian merekomendasikan penyelesaian masalah etik, kemudian merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis. Bapak Ibu, tentunya untuk menjalankan tugas Komite Keperawatan diperlukan aturan-aturan, pedoman-pedoman, panduan-panduan, SOP-SP. Bapak Ibu, di Komite Keperawatan sesuai dengan amanah dari undang-undang maupun Permenkes nomor 49 tahun 2013 yang mewajibkan harus menyusun nursing staff bylaw, kemudian dalam pelaksanaan Komite Keperawatan mempunyai pedoman pelayanan Komite Keperawatan, kemudian ada panduan kredensial, panduan mutu, panduan etik, buku putih maupun daftar rincian kewenangan klinis maupun buku-buku standar keperawatan maupun buku-buku dari profesi. Bapak Ibu, kami juga mengupayakan terselenggaranya tata kelola klinis yang baik. Kami juga mencoba membuat panduan asuhan keperawatan atau yang kita kenal dengan PAK, yaitu PAK medikal bedah sampai PAK yang terakhir kita buat adalah PAK panduan COVID-19. Kemudian Bapak Ibu, menurut jurnal keperawatan bahwa peran Komite Keperawatan terhadap peningkatan mutu pelayanan keperawatan di sini sangat diperlukan. Kemudian menurut penelitian ini juga menghasilkan bahwa subkomite mutu dan etik, disiplin, profesi sangat berpengaruh terhadap pengembangan profesional tenaga keperawatan, kemudian pengaruh kredensial terhadap peningkatan mutu asuhan keperawatan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, menurut Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014, pasal 28 ayat 3 bahwa praktek keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasi prosedur. Kemudian pasal 53 ayat 2 pengembangan praktek keperawatan bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan keprofesionalan keperawatan. Kemudian ayat 4 dalam hal peningkatan keprofesionalan perawat sebagaimana dimaksud ayat 2 dan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan, pemilik atau pengelola fasilitas pelayanan kesehatan harus memfasilitasi perawat untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan. Bapak Ibu, Permenkes nomor 49 tahun 2013 pasal 4 ayat 2 untuk mewujudkan tata kelola klinis yang baik sebagaimana yang dimaksud pasal 2, semua asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang dilakukan setiap tenaga keperawatan di rumah sakit harus dilakukan dengan penugasan klinis oleh direktur. Jadi hasil dari kredensial tentunya akan menghasilkan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis. Kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 kewajiban bekerja sesuai dengan standar, menghormati hak dan kewajiban mengutamakan keselamatan pasien. Kemudian pasal 13 setiap
tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien. Bapak Ibu yang saya hormati, lingkup kerja Ketua Komite Keperawatan maupun Sekretaris maupun Ketua Subkomite Keperawatan. Yang pertama adalah inputnya tentunya visi misi rumah sakit, kemudian renstra, kebijakan internal maupun eksternal, profil perawat, jumlah maupun kualifikasinya, jumlah komite, anggaran, sehingga dalam prosesnya tentunya ada planning. Planningnya tentunya menyusun renstra komite keperawatan, kemudian menyusun perangkat lunak maupun pedoman-pedoman, panduan maupun SPO. Kemudian sistem pengorganisasiannya yaitu struktur komite keperawatan, ada uraian tugasnya, kemudian ada indikator kinerja individunya, ada indikator kinerja unitnya, kemudian rapat-rapat. Kemudian ketenagaannya tentunya penguatan kemampuan dari tim komite keperawatan. Dari saya tahun 2019 bekerja di komite keperawatan, tugas di komite keperawatan tentunya masih jauh dari kata kurang mampu, sehingga kami mencoba menguatkan dari tim komite keperawatan. Kami dari tim komite keperawatan belajar ke rumah sakit lain yang mempunyai pengalaman di bidang komite keperawatan, yaitu kami pelatihan di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Kemudian membangun tim kerjasama, tentunya penghargaan. Kemudian untuk pengarahan, yaitu kepemimpinan, koordinasi, supervisi, bintek. Sehingga bisa menghasilkan komite keperawatan berjalan dengan efisien dan efektif. Dengan berjalannya komite keperawatan dengan efisien dan efektif, insya Allah menjamin perawat kompeten. Bapak Ibu, roadmap komite keperawatan Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani mulai tahun 2019 kami berusaha untuk menguatkan kemampuan tim komite keperawatan dan kerjasamanya. Kami mencoba pelatihan audit, kemudian OPPE, kemudian pelatihan etik, kemudian ada berbagai workshop yang kami ikuti tentunya untuk menguatkan kemampuan dari tim komite keperawatan. Terus kemudian tahun 2020 kami mencoba menguatkan dari sisi regulasinya. Dan Bapak Ibu kita tahu tahun 2019 sampai sekarang tahun 2022 Indonesia masih ada pandemi, sehingga memang kita kurang berekselerasi dalam perencanaan di komite keperawatan. Bapak Ibu, sebenarnya kami selalu berinovasi dan supaya komite keperawatan berjalan dengan baik, tak lain adalah untuk supaya keperawatan berjalan dengan baik. Bapak Ibu, kami mencoba menjembatani dari usulan teman-teman
kami mencoba membuat channel YouTube untuk Komite Keperawatan. Nanti rencananya kami akan isi semua pembelajaran CPD akan kita upload di Komite Keperawatan, tentunya supaya Komite Keperawatan berjalan dengan baik. Bapak Ibu, kalau kita buka YouTube ataupun kita buka internet, kita akan melihat gambar seseorang yang menggigit supit. Tidak lain adalah sebenarnya adalah suatu usaha bahwa untuk belajar tersenyum. Bukan lomba 17-an, tapi adalah untuk supaya kita bersenyum. Bapak Ibu, saya coba membuka internet bahwa ternyata untuk latihan senyum itu bermacam-macam cara. Ada yang caranya dengan menggigit supit, kemudian ada juga cara yang lain. Bapak Ibu, kalau kita melihat sebuah pemandangan yang indah, tentunya akan kelihatan sejuk di hati, tenang. Bapak Ibu, saya ibaratkan adalah senyum adalah pemandangan. Ini pemandangan terindah bagi hatiku adalah senyumanmu. Bapak Ibu, sebuah penelitian juga pengaruh tersenyum perawat profesional ketika memberikan asuhan keperawatan sangat berpengaruh. Bapak Ibu, standar akreditasi yang terkait dengan Komite Keperawatan tentunya di KPS 14, 15, dan 16. Yaitu KPS 14 bicara tentang kredensial tenaga keperawatan, kemudian KPS 15 tentang penugasan klinis tenaga keperawatan, kemudian KPS 16 penilaian kinerja tenaga keperawatan. Bapak Ibu, kesimpulan dari yang saya sampaikan bahwa Komite Keperawatan tentunya tidak bisa berdiri sendiri untuk mewujudkan mutu dan keselamatan pasien. Tentunya ada bidang keperawatan, ada KSK, kemudian ada komite medik, kemudian ada komite mutu, ada komite etik hukum, ada Komkordik, ada Humas, kemudian ada komite PPI, kemudian ada komite nakes lain, kemudian ada diklat. Tentunya semua adalah berkoordinasi, saling mewujudkan terwujudnya mutu dari rumah sakit menjadi baik, ujungnya adalah mutu dan keselamatan pasien. Bapak Ibu, ada istilah bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat adalah mengalahkan yang lambat. Jadi yang diperlukan adalah kecepatan dalam menentukan ide baru, kecepatan berinovasi, dan kecepatan mengeksekusi menjadi sebuah produk yang bagus menjawab permasalahan atau kebutuhan banyak orang. Jadi tak peduli beberapa jauh salah yang Anda jalani, putar arah sekarang juga. Masa depan bukanlah misteri, ia bisa dipersiapkan. Persiapan terbaik untuk menyambut hari esok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Tomorrow is today. Bapak Ibu, kata-kata tomorrow is today oleh Profesor Renal Kasali
bahwa kita sebenarnya bisa menghadirkan masa depan ke masa hari ini, yaitu dengan mempersiapkan persiapan yang terbaik untuk menyambut hari esok. Bapak Ibu, pakaian perawat memang putih, pakaian perawat tak pernah lusuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.